izinkan aku menjemput umatku, walaupun di dalam hatinya ada iman sebesar biji zarah. Allah mengatakan, jemput, ambil. Diambillah Fulan bin Fulan yang sudah gosong. Diambil. Dimandikan sama beliau, akhirnya dipersilakan masuk ke surga. Nah, setelah itu, apakah sudah selesai sampai di situ? Tidak. Tidak sampai di situ Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memohon kembali kepada Allah. Sampai Allah mengatakan, bukankah semua permintaanmu sudah aku kabulkan? Nabi Muhammad mengatakan kepada Allah, ya Allah, izinkan aku menjemput si Fulan, walaupun di hatinya dia hanya pernah mengucapkan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah mengizinkan di situ. Jemput, wahai Muhammad, jemput umatmu. Silakan ambil. Dijemputnya. Nah, setelah itu barulah di situ Nabi Muhammad menikmati, kita semua menikmati bagaimana keindahan surga itu. Dan nikmat yang paling nikmat di surga itu ketika kita berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala Sang Holik. Begini, Pak ya. Apa makna tadi Mbak kan mengatakan sholawat ya? Sholawat, apa makna dari sholawat itu? Dan ada satu kisah menarik yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sayyidina Abbas pernah bermimpi. Ini mimpi kita ya. Walaupun ini mimpi, Mbak, hanya sebatas mimpi. Kita harus tahu dulu siapa orang yang bermimpi itu. Apakah kapasitasnya dia itu sholatnya tidak ditinggalkan, puasanya tidak ditinggalkan? Kalau misalkan dia pernah meninggalkan sholat satu waktu aja di dalam Islam, kita tidak berhak untuk percaya dengan orang itu. Itu aturan di dalam Islam. Mimpi itu bisa dipercaya ataupun tidak. Tetapi kalau misalkan mimpi itu ternyata yang memimpikannya itu adalah orang yang kita percaya, ya kita percaya. Dia sholat tidak pernah meninggalkan, dia puasa tidak pernah yang namanya batal, dan lain sebagainya. Sayyidina Abbas pernah bermimpi. Ini mimpi, Pak. Ketika Sayyidina Abbas bermimpi, dia melihat Abu Jahal. Mbak tahu Abu Jahal siapa? Enggak. Nah, Abu Jahal itu adalah oposisi. Abu Jahal itu adalah musuhnya baginda Rasulullah SAW. Dia adalah pembenci baginda Nabi, padahal beliau adalah pamannya, Pak. Pamannya beliau itu. Nah, di dalam mimpi, Sayyidina Abbas pernah bermimpi. Suatu hari di akhirat itu, Sayyidina Abbas berjumpa dengan Abu Jahal. Abu Jahal tengah disiksa itu, Pak. Tengah dipecut, tengah disiksa. Tapi tiba-tiba pada hari Senin, siksanya Allah hentikan. Allah gantikan dengan rahmat itu, Pak. Allah gantikan dengan rahmat. Ini keadilan Allah di situ. Sampai-sampai Sayyidina Abbas bertanya kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, kenapa tiap hari Senin siksamu Allah hentikan? Abu Jahal mengatakan kepada Sayyidina Abbas, ketahuilah Sayyidina Abbas, ketika aku di dunia, aku adalah salah satu orang yang sangat bahagia ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan. Abu Jahal mendapatkan kabar bahwa baginda Rasulullah SAW dilahirkan dari seorang budak yang bernama Su'aibah. Su'aibah adalah budak kesayangan dari Abu Jahal. Ketika Su'aibah mengabarkan kepada Abu Jahal bahwa Nabi Muhammad SAW itu telah dilahirkan, Abu Jahal adalah orang yang paling bahagia pada saat itu. Orang yang paling memuji Nabi Muhammad SAW. Hari Senin, Mbak. Hari Senin. Bayangkan, seorang pembenci Islam, di mana dia itu pernah memuji Nabi Muhammad, walaupun cuma sekali, Allah berikan keadilan di situ. Allah berikan keadilan. Sampai-sampai tiap hari Senin, Allah gantikan dengan rahmat. Allah hentikan itu siksanya. Nah, seperti ini ya. Bentar, Dewa open cam ya. Bentar. Bentar. Aduh. Mbak tahu rahmatnya itu seperti apa, Mbak? Seperti apa? Rahmat yang diberikan oleh Allah ketika yang namanya Abu Jahal itu diganti rahmatnya itu sampai-sampai di kelima tangannya ini, Mbak, di jari-jarinya bisa mengeluarkan air. Bisa mengeluarkan air. Air itu dipergunakan untuk minum. Begini, Mbak.
Dipergunakan untuk minum. Allah gantikan dengan rahmat itu, Mbak. Bayangkan ya, seorang pembenci Islam yang betul-betul benci sama Nabi Muhammad, yang berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad, tetapi karena dia merasakan pernah satu kali berbahagia, Allah berikan keadilan itu, Mbak. Allah hentikan siksanya di hari Senin, sampai-sampai Allah gantikan dengan rahmat. Luar biasa keadilan Allah, Mbak. Apalagi kita, Mbak, sebagai umat muslim, kita itu setiap sholat kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Setiap sholat kita itu selalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita setiap hari kita, Mbak. Iya. Allahu Akbar. Itulah keadilan Allah di situ, Mbak ya. Nah, terus mengenai soal fitnah-fitnah ini, Mbak ya, yang mengatakan kalau misalkan di surga itu kita dihadiahi yang namanya bidadari. 72 bidadari. Sementara 72 bidadari itu hadisnya hadis doib. Tetapi itulah yang sering digoreng oleh umat sebelah itu, Mbak. Ternyata surganya itu seks. Kita berpikir logika, Mbak ya. Segala kenikmatan yang ada di dunia, Mbak. Itu akan Allah lanjutkan nanti di surganya Allah. Seperti yang kita makan. Apakah makan enak? Makan enak, Mbak. Dilanjutkan lagi di surganya Allah. Apakah ketika kita menikah, melakukan hubungan badan, kita enak tidak, Mbak? Saya tanya jujur. Enak? Betul? Dilanjutkan lagi nanti di akhirat, Mbak. Di surga nanti kita dilanjutkan. Nikmat, Mbak. Karena nikmat yang paling nikmat itu ada 3, Mbak. Ada 3. Ini berdasarkan akal ya, Mbak. Yang pertama, makan makanan berdaging. Nikmat tidak, Mbak? Nikmat. Insya Allah diteruskan lagi nanti di surganya Allah. Yang dimana nikmatnya itu berpuluh-puluh kali lipat, beribu-ribu kali lipat, bahkan berjuta-juta kali lipat. Yang kedua, naik kendaraan berdaging. Artinya di sini mobil sport. Enak itu tidak kalau kita mengendarai yang namanya Ferrari, yang namanya Lamborghini. Enak kita, Pak. Betul. Mobil termahal, mobil ternyaman, mobil tercepat. Kita enak. Dan yang ketiga, memasukkan daging ke dalam daging. Ini yang mantap, Mbak. Betul tidak, Mbak? Seperti itu. Nah, ketika yang namanya umat sebelah menggoreng masalah bidadari, tidak ada satupun umat muslim ketika kami melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa, berzakat, menunaikan ibadah haji ke tanah suci, kita bersolawat, kita melakukan kebaikan, berharap bidadari. Tidak ada, Mbak. Saya jamin tidak akan pernah ketemu dengan orang seperti itu, ya. Karena ketika kami melakukan yang namanya sholat, itu adalah kewajiban kita. Nggak ada urusan dengan bidadari, Pak. Nggak ada urusan sama sekali. Kita tidak pernah berharap bidadari, nggak pernah. Bahkan sahabatnya Nabi Muhammad, Pak, kalau di surga tidak ada Nabi Muhammad, mereka tidak mau masuk ke surga. Mereka rela masuk ke neraka. Kalau di surga tidak ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Tidak ada para sahabat mengharapkan istana yang terbuat dari emas, terbuat dari berlian. Tidak ada. Tidak ada seorang pun sahabat yang berharap dengan bidadari. Tidak ada sama sekali. Mereka berharap ketika di surga nanti mereka bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Kita bisa ngopi bareng, kita bisa makan nasi uduk bareng, dan kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang diinginkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan seorang Mahadewa pribadi, silahkan ambil bidadari, silahkan ambil. Silahkan ambil itu yang namanya istana yang terbuat dari emas, silahkan ambil. Dewa cuma pengen ketemu dengan baginda Rasulullah SAW. Dewa cuma pengen di surga ketemu dengan orang-orang yang soleh, ketemu dengan orang-orang yang alim, ketemu dengan Bang Juma, ketemu dengan Uniripa, ketemu dengan Mbak De, ketemu dengan siapa nih? Banyak lagi deh. Miss Ejin, ketemu dengan Mbak Dewi, ketemu dengan Mbak Gito, ketemu Pak Ripot, ketemu Pak Nohar, ketemu Pak Nanang. Karena kita tidak pernah berjumpa di dunia, Pak. Kita tidak pernah berjumpa di dunia, kita tidak dipertemukan di surganya Allah. Alangkah tidak nikmatnya surga seperti itu. Dewa pengen ketemu sama orang tua, Dewa pengen ketemu sama kakek Dewa, Dewa pengen ketemu sama orang-orang yang mencintai Dewa, Dewa pengen ketemu sama orang-orang yang membantu Dewa selama ini. Itulah harapan Dewa ingin masuk ke surga. Soal bidadari, ambil. Istana, ambil. Silakan ambil semuanya.
Dewa cuma menginginkan itu, Mbak. Dewa ketemu dengan Pak Unggul Sudrajat, Dewa bisa ketemu Pak Alwan, Dewa bisa ketemu Uniripa, Dewa bisa ketemu dengan Romi, Dewa bisa ketemu dengan semua yang ada di sini yang nggak bisa Dewa sebutkan satu-satu. Bahkan ketika nanti Mbak mengucapkan 2 kalimat syahadat, Dewa pun ingin berjumpa nanti dengan Mbak di surganya Allah. Kenapa? Karena kita bukan hal tidak mungkin ya, kemungkinan kita tidak berjumpa dengan Mbak di dunia. Makanya kita berjumpa nanti di surganya Allah. Itulah yang Dewa inginkan. Ketemu dengan kakek muda, ya kan? Itu yang Dewa inginkan. Iya, bahkan Sayyidina Ja'far, Mbak. Sayyidina Ja'far ketika berperang, Mbak, di perang Badar, dia wafat sebagai syahid. Dia wafat sebagai syahid. Kedua tangan beliau terputus, Mbak. Kedua tangan beliau terputus. Allah gantikan dengan sayap yang begitu indah. Allah ganti itu. Tetapi ketika ruhnya mau dihadapkan kepada Allah, bagaimana nikmat kubur itu seperti apa? Bagaimana diperlihatkan pemandangan surga itu seperti apa? Sayyidina Abbas meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Dia memohon kepada Allah berkali-kali, kembalikan aku ke dunia. Allah mengatakan kepada Sayyidina Abbas, kepada malaikat, sampaikan kepada dia, aku sudah menyiapkan surga yang begitu indah untuk dia. Aku sudah mempersiapkan yang namanya bidadari. Aku sudah mempersiapkan yang namanya istana yang terbuat dari berlian, yang bertatakan jamrud khatulistiwa, dan lain sebagainya. Jangan balik lagi ke dunia. Tapi dia memohon kepada Allah untuk kembali lagi ke dunia. Untuk apa? Kata malaikat, untuk apa kamu kembali ke dunia? Dia ingin kembali ke dunia, hanya ingin ngobrol dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau dia surga, Mbak. Nggak mau dia. Ditawarkan dengan segala keindahan, nggak mau. Sayyidina Abbas, Sayyidina Ja'far, tidak mau. Dia cuma pengen berjumpa dengan Rasulullah. Hanya itu yang dia inginkan. Itu luar biasa. Nggak ada tuh kami yang berharap bidadari, nggak ada. Wallahi, seorang Mahadewa tidak mau yang namanya yang tidak mau dihadiahkan bidadari pun nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting Dewa bisa dipertemukan dengan keluarga Dewa. Dewa bisa dipertemukan dengan orang-orang soleh. Dewa bisa dipertemukan dengan orang-orang yang mencintai Dewa. Dewa bisa dipertemukan dengan orang-orang yang selama ini selalu membantu Dewa. Allahu Akbar. Itu yang Dewa inginkan di surga, Pak. Itu. Amin. Yang diinginkan. Gitu, Pak ya. Suara Dewa habis juga ini, Pak. Lalu minum dulu, Bu. Ini kebetulan ada susu ini, Pak. Dewa lagi minum susu, tapi susu tanpa gelas ini, Mbak. Dewa hobinya susu tanpa gelas. Kalau ketawa jangan irit, Mbak. Gimana sih, Mbak ini? Tapi saran Dewa sih, Mbak, jangan banyak ketawa, Mbak. Itu saran Dewa. Ya. Kenapa? Takutnya Dewa makin sayang sama Mbak. Ya, Mbak ya. Aduh. Bercanda Pak ya. Bercanda. Silakan. Di dalam sholatnya Monica ini enggak disebut enggak? Apa? Didoain Dewa enggak? Dewa sebut. Mbak Monica Dewa sebut, didoain sama Dewa. Iya. Semoga bisa mendapatkan hidayah. Monica Kirana. Dewa selalu ingat sama Mbak Monica. Mau tidur ingat Mbak Monica, mau makan ingat Mbak Monica. Bahkan ketika masuk WC, yang keluar kok mirip Mbak Monica, kata Dewa. Aduh, ini jadi ingat. Nah, itu berlebihan seperti itu ya. Seperti itu berlebihan. Yang jelas sih Dewa mendoakanlah. Semoga Mbak Mon itu bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Kita berjumpa nanti, ya. Syukur-syukur kita bisa berjumpa di dunia, Mbak. Syukur-syukur itu seperti itu. Amin. Misalkan Mbak mau ke Jakarta, ya kan? Mas Dewa, saya mau ke Jakarta. Oh ya, boleh. Mas Dewa bisa mampir ke sini. Iya. Kebetulan saya belum dicukuri, Mas. Jakartanya mana? Bogor. Oh, Bogor. Kebetulan saya belum dicukuri, Mas. Tolong cukurin. Boleh. Nanti dicukurin sama Dewa. Bercanda Pak ya. Gimana Pak? Iya, kalau setiap sholatnya disebut namanya Monica. Insya Allah Dewa sebutkan. Bukan hanya Mbak Monica saja yang Dewa sebutkan, bahkan tanpa terkecuali, Pak.
Tanpa terkecuali dewa ingin memperlihatkan yang namanya ajaran kasih di Islam itu seperti apa. Walaupun dewa itu keras ketika berdiskusi, tetapi pada saat dewa sholat, Mbak, wallahi Mbak ya, andaikan sajadah dewa bisa ngomong, Mbak, semua dewa doakan, Mbak. Tanpa terkecuali. Ada yang dewa doakan secara umum, ada yang dihususkan sama dewa. Sampai sekarang, Mbak, pendeta Torosaki, mungkin tahu ya di sini ya semua pendeta Torosaki, sampai hari ini masih dewa doakan, Mbak. Tapi apalah arti doa seorang Mahadewa ini, Mbak? Hanya sebatas doa, apa artinya? Bahkan doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun ada yang tertolak, Mbak. Ada yang tertolak doa Nabi Muhammad. Apa coba? Nabi Muhammad itu manusia yang betul-betul mulia, tetapi ketika berdoa ternyata ditolak juga sama Allah. Doa apa yang ditolak sama Allah? Ketika pada saat Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, pada saat itu ada 2 orang Umar yang paling ditakuti, Pak. 2 orang Umar itu ditakuti. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisam. 2 orang Umar ini adalah 2 orang tokoh dan 2 orang yang berpengaruh di Mekah pada saat itu. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan 2 orang Umar ini masuk ke dalam Islam, Islam pasti kuat. Ini doa Nabi Muhammad yang setiap hari dipanjatkan oleh Rasulullah. Nah, apakah doa Nabi Muhammad tertolak? Tertolak 1 dikabulkan, 1 ditolak. Apa yang dikabulkan? Yang dikabulkan Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam dan beliau wafat sebagai syuhada. Sementara Umar bin Hisam, dia meninggal secara kafir. Siapa itu Umar bin Hisam? Abu Jahal, si Bloon, si Dongo. Itulah Umar bin Hisam. Apakah ada doa Nabi Muhammad yang lain? Ada yang jadi bahan pertimbangan? Ada. Yang jadi bahan pertimbangan. Ketika Rasulullah SAW hendak dicabut nyawanya, Rasulullah mengatakan kepada malaikat Israel, beginikah rasanya? Rasanya dicabut nyawa ya Israel? Betul ya Rasulullah. Ya, sampai dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mereka umatku, mereka tidak akan tahan yang namanya dicabut nyawa. Kata Nabi Muhammad mengatakan kepada Allah, ya Allah, timpakan semua rasa sakit umatku kepadaku. Bayangkan, Nabi Muhammad sudah dijamin dengan surga yang begitu keindahan, tapi dia selalu memikirkan umatnya. Ya Allah, timpakan semua rasa sakit umatku kepadaku ketika yang namanya dicabut nyawanya. Ini doa yang menjadi bahan pertimbangan. Artinya bahan pertimbangan di sini bisa dikabulkan, bisa tidak. Bisa dikabulkan, bisa tidak. Terbukti banyak umat muslim ketika diwafatkan, dia itu tidak merasakan apa-apa. Dan banyak juga umat muslim ketika dia dicabut nyawa, dia merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Inilah doa Nabi Muhammad yang menjadi bahan pertimbangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa Nabi Muhammad yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa Nabi Muhammad yang banyak dikabulkan seperti apa, Dewa tidak usah menceritakan yang dikabulkan. Terlalu banyak itu kalau Dewa ceritakan. Begitu. Oke. Terus Bang? Terus apa? Orang nggak nanya, kok terus sih kayak tukang parkir ini gimana sih? Terus kanan kiri ntar. Itu kan kebaikan Muhammad ya. Benar nggak Yesus itu sekarang masih hidup? Betul. Oke, betul. Sudah. Sampai di situ saja. Yesus, Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah, itu hidup-hidup. Di dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam itu mengajarkan yang namanya ajaran kasih. Ketika yang namanya bertemu dengan musuh, Nabi Isa alaihissalam sama sekali tidak membalas beliau, diakui sama dewa. Kenapa? Karena perintah belum datang. Apakah Nabi Muhammad mengajarkan yang namanya ajaran kasih? Nabi Muhammad lebih-lebih kasihnya itu. Ketika yang namanya Nabi Muhammad itu dihina sama mereka, dipukul, bukan dirangkul, dihina, dihujat, dilempar kotoran onta, dilempar sama batu. Apakah Nabi Muhammad membalas? Nabi Muhammad tidak membalas. Kenapa? Perintah belum datang.
5 tahun Nabi Muhammad berdakwah, 5 tahun Nabi Muhammad mengajarkan ajaran kasih. Nabi Muhammad memperlihatkan akhlaknya itu seperti apa. Tetapi memang ketika yang namanya keterlaluan, perintah Allah datang. 5 tahun bayangkan Mbak. Nabi Muhammad bersabar. Dihina, dicaci, dimaki, dilempar. Nabi Muhammad diam. Nabi Muhammad tidak membalas. Nabi Muhammad memperlihatkan kasihnya itu seperti apa. Akhirnya Nabi Muhammad pun diperintahkan untuk melawan mereka. Turun ayat di dalam At-Taubah, ayat peperangan. Nabi Muhammad diperintahkan untuk melawan. Disitulah Nabi Muhammad angkat senjata. Angkat senjata di situ. Ketika Bang ada orang, Dewa, ya apa? istrinya Nabi Muhammad yang terakhir itu umur berapa? Istrinya Nabi Muhammad yang terakhir yang mana ya? Yang Siapa terakhir. ya? Dewa kurang begitu paham tuh. Istrinya kan ada 11. Ada yang Yang terakhir 11. yang Bunda Siti Aisyah maksudnya, Bunda Siti Aisyah. Nah, yang di bawah yang mengatakan katanya pedofil begitu. Ini yang sering itu umur berapa emangnya Bang Dewa? Dewa kurang paham umur berapa. Soalnya tidak dijelaskan soal umur. Tetapi pernikahan dengan Bunda Siti Aisyah, pernikahan dengan Bunda Siti Aisyah di umur 6 tahun, itu hadisnya hadis doib. Hadisnya hadis doib. Yang meriwayatkan itu adalah Hisam. Hisam itu ketika Nabi Muhammad itu menikah di yang konon katanya di umur 6 tahun, Hisam itu tidak menyaksikan pernikahan Rasulullah SAW. Tidak. Tetapi beliau masih dalam kandungan. Bahkan diriwayatkan beliau itu belum dilahirkan. Ketika beliau dilahirkan, beliau meriwayatkan itu di Irak. Beliau umur 80 tahun menceritakan kalau Nabi Muhammad menikah dengan Bunda Siti Aisyah umur 6 tahun. Padahal hadisnya itu sama sekali doif itu hadisnya. Tapi disohihkan itu. Itu nih ya, berarti bukan itu ada di Al-Quran atau di hadis? Hadis. Oh. Hadis. Tapi kalau mau menceritakan secara ini, secara apa? Secara akal, itu Bunda Siti Aisyah ikut yang namanya peperangan ketika perang. Nah, ketika yang namanya perang itu di umur 15 tahun, sebelum umur 15 tahun Nabi Muhammad melarang ikut. Bunda Siti Aisyah pada saat itu umurnya 16 tahun ketika ikut perang. Gitu. Dan yang lain mengatakan Nabi Muhammad pedofil, Nabi Muhammad pedofil. Nah, kalau misalkan Nabi Muhammad pedofil, tidak mungkin yang dinikahin semua para janda. Yang dinikahin semua para janda. Perawan itu cuma satu, Bunda Siti Aisyah. Yang lainnya janda. Janda yang lainnya. Yang lainnya. Kalau misalkan mereka mengatakan seperti itu, bagaimana pernikahan antara Yakob? Bagaimana pernikahan dengan siapa? Ribka. Ribka umurnya berapa? Ribka umurnya 3 tahun ketika menikah. Bunda Maria menikah dengan Yusuf umurnya berapa? 12 tahun. 12 tahun itu. Menikah dengan umur 90 tahun. Jadi cobalah berpikirlah secara akal gitu ya, secara naluri aja. Andaikan itu Nabi Muhammad itu seorang pedofil, tidak mungkin yang dinikahin sama baginda Rasulullah itu adalah para janda. Tidak mungkin. Nabi Muhammad bukan pemburu kembang, bukan. Nabi Muhammad bukan pedofil. Cuma mereka yang benci sama Islam seperti itu. Ilmu Islam itu ibarat air, Mbak. Ilmu Islam akan mengalir ke tempat yang rendah. Ilmu Islam tidak akan pernah sampai kepada orang yang tinggi hati. Bagaimanapun juga kita berusaha untuk menjelaskan kepada mereka, memang dasarnya sudah benci, kita sudah repot. Bagaimana kita mau menjelaskan wanginya Casablanca, bagaimana kita mau menjelaskan wanginya bunga melati, bagaimana kita mau menjelaskan wanginya bunga mawar kepada lalat. Gimana caranya, Mbak? Memang dasarnya suka sampah, ya kita kerepotan. Itu satu. Bagaimana mungkin kita mau menjelaskan bagaimana indahnya warna kuning, bagaimana indahnya warna merah, bagaimana pelangi itu indah berwarna-warni kepada orang yang buta. Gimana caranya, Mbak? Kita repot, Mbak, menjelaskannya. Ya. Nah, itu. Dan itu sama sekali tidak ada satupun juga ya, ada umat muslim yang murtad gara-gara Nabi Muhammad menikah dengan Bunda Siti Aisyah yang konon katanya 6 tahun. Nggak ada. Nggak akan pernah ketemu. Ya, nggak akan pernah ketemu. Iya. Jadi gitu. Sama kayak Dewa, Mbak. Dewa pun pecinta janda, Mbak.
Pecinta janda Dewa. Pecinta ibu-ibu. Makanya lagunya jelas di situ Pak ya. 1-1 aku sayang ibu. 2-2 aku sayang ibu. 3-3 aku sayang ibu. 1-2-3 aku sayang ibu-ibu. Itu Pak. Berarti Jadi yang istrinya Nabi Muhammad yang terakhir itu adanya di hadis ya, bukan di Al-Quran ya? Oh, Al-Quran itu kitab suci, firman Allah, bukan biografi, bukan. Bukan biografi Al-Quran itu. Jadi untuk Yang ada di mengetahui kisah, Al-Quran apa istrinya Nabi Muhammad yang disebut siapa? nggak ada, Oh, enggak nggak ada. ada, nggak ada. Malah yang disebut itu Bunda Siti Maria, Bunda Siti Maryam. Disebutkan di dalam Al-Quran begitu luar biasa yang disucikan itu, disucikan. Andaikan Al-Quran itu mengisi tentang biografi Nabi Muhammad, tidak akan ada yang namanya surah Maryam, yang ada surah Khadijah, yang ada surah Aisyah. Tapi ada nggak? Nggak ada. Karena Al-Quran itu adalah firman dari Allah, bukan biografi mengenai soal Nabi Muhammad SAW. Bukan. Oke. Kalau kemarin itu waktu masih mencari itu ini apa namanya Monica cari-cari yang kesalahan Nabi Muhammad gitu loh. Kalau sekarang kan sudah ini ya sudah beda. Ya. Ya cari aja kesalahan kalau misalkan ketemu. Cari Enggak, kesalahan maksudnya dalam kan yang Al-Quran. itu loh apa yang katanya nikah yang umur berapa? 6 tahun apa 7 tahun itu loh. 6 tahun, 6 tahun. Mm-mm. 6 tahun. Udah, Dewa udah tahu kok. Hadis itu pun Dewa sudah tahu. Itu hadisnya hadis doib. Karena tidak sampai kepada Nabi Muhammad itu. Tetapi sampainya kepada Hisam. Hisam itu ketika apa sih Nabi Muhammad menikah, dia tidak ikut hadir. Tidak ikut hadir di situ. Gitu, Pak. Maaf, Nabi Muhammad meninggal umur berapa? 63 tahun. Oke. Apalagi? Apalagi ya? Mengenai soal hadis tadi aja ya. Hadis tadi kan belum lengkap ya. Nah inilah ya orang-orang apa sih umat sebelah itu mau menggoreng soal hadis sementara dia sendiri tidak mengerti soal hadis. Jadi dia itu menginginkan hadis yang palsu-palsu. Dia suka yang palsu-palsu, Pak. Sementara yang sahih dia itu tidak suka. Yang sahih tidak suka, tapi kalau yang palsu dia suka yang palsu. Ya, padahal ya apa sih? Dia sukanya itu sebenarnya uang asli, nggak suka uang palsu. Tapi kalau dalam hal pengajaran hal keselamatan, dia sukanya yang palsu-palsu. Mau mengajarkan kami soal hadis, sementara ilmu mereka itu tidak ada. Jadi ketika mereka membaca cuma setengah, mengerti cuma seperapat, berbicara itu betul-betul double. Ilmu tidak ada. Dewa buktikan ya. Dewa buktikan. Ini ada Oten yang mau naik nih. Dewa buktikan tanya ke dia mengenai soal hadis karena dia membawa hadis. Ya. Lihat dari nama akunnya saja ya, ajaran kasih, lihat Pak. Dia berani open cam nggak diskusi sama Dewa? Oh, dia turun. Namanya Gormoloh. Germoloh katanya. Ajaran kasih. Ternyata tidak apa namanya? Ajaran kasih yang digembar-gemborkan itu cuma slogan. Dan ini untuk entus ya, untuk kertus ambet naik di tempat lain saja kalau ente mau diskusi ya. Di sini Dewa sedang berdua sama beliau sedang mengajarkan soal Islam. Dewa tidak mau menyinggung ajaran Kristen ya. Tapi kalau misalkan ente mau diskusi silakan cari tempat lain, dan untuk Germoloh tolong ganti nama ente. Ente kan ajaran kasih. Ajaran kasih. Sementara kami akan memperlihatkan akhlak kami itu seperti apa. Nah, seperti itu. Tadi Germoloh mau naik, Mbak. Dewa tarik, dia kirim permintaan. Begitu Dewa naikin ke sini, ternyata dia turun kembali. Dewa tidak menurunkan. Kembali ke masalah hadis, Mbak ya. Ketika orang-orang sebelah membahas hadis, mereka berusaha mencari yang namanya kesalahan-kesalahan. Mereka berusaha mencari yang namanya hadis-hadis palsu. Karena mereka suka hadis palsu. Mereka tidak suka yang asli-asli. Kalau kita tanya kepada dia, ente punya ilmu apa mengenai soal hadis?
apakah tahu kalau riwayatnya sampai kepada Nabi Muhammad apa namanya? Kalau begini apa namanya? Dewa jamin mereka tidak akan tahu, Pak. Mbak. Mengenai soal hadis, Mbak ya, tergantung dilihat dari jumlah periwayatan. Kalau yang meriwayatkan satu orang, Mbak, itu namanya gaib. Kalau yang meriwayatkan dua orang, itu namanya ajis. Kalau yang meriwayatkan 3 orang, itu namanya masyhur. Kalau yang meriwayatkan 4 orang, 5 orang, 10 orang, sampai kepada 100 orang, bisa dikatakan sebagai mutawatir. Nah, adapun mengenai soal lafadznya, apakah lafadznya itu sama atau berbeda? Kalau misalkan lafadznya itu sama, namanya mutawatir lugji. Kalau lafadznya berbeda, itu ada lagi namanya mutawatir maknawi. Nah, sementara kalau kita melihat dari sanadnya, apakah sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad atau tidak sampai? Kalau sampai kepada Nabi Muhammad, itu namanya marfu. Kalau sampai kepada sahabat, itu namanya maku. Kalau sampai kepada tabi'in, itu namanya makto. Dan mengenai soal kualitasnya, hadis itu ada yang sohih, ada yang hasan, ada yang doib, ada yang maudu, dan lain sebagainya. Mereka berusaha mengajarkan kepada kami umat muslim mengenai soal hadis, sementara mereka tidak punya ilmu sama sekali, Pak. Membaca cuma setengah, mengerti cuma seperempat, ilmu nol, tapi ketika berbicara double mereka itu. Double. Mereka tidak percaya dengan yang namanya Al-Quran itu berisi ayat-ayat mengenai soal spektakuler. Bagaimana spektakulernya Al-Quran itu. Tetapi mereka suka yang doib-doib. Mereka suka yang palsu-palsu. Dengan apa? Dengan niat untuk menjaring domba. Sementara kami ketika berdiskusi berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Bukan yang bukan yang tidak tertulis. Kami berdasarkan tertulis. Jelas di situ. Nah, tuh dia bilang boleh berdusta dalam 3 hal. Oh iya, kami memang boleh berdusta dalam 3 hal. Yang pertama, pada saat peperangan kami diperbolehkan untuk berdusta. Nah, contoh kayak gini deh, Mbak. Dewa pengen nanya begini ke Mbak ya. Mbak adalah seorang tentara. Ketika itu markas Mbak dikepung, dan akhirnya Mbak Monik tertangkap di situ. Tertangkap nih ya. Kemudian setelah tertangkap, pihak dari musuh menanyakan markas Mbak Monik yang pusatnya di mana. Mereka tidak ada yang tahu markasnya. Mbak Monik tahu. Kira-kira Mbak Monik mau memberitahukan atau tidak pada mereka? Tidak. Nah, Mbak Monik berbohong atau tidak di situ? Bohong. Berbohong, padahal Mbak Monik tahu. Betul? Betul. Nah, niat kita untuk melindungi. Cuma orang-orang di sebelah ini, orang-orang kayak si Germo ini, kita bingung sama dia. Dia bertanya, kita berusaha untuk menjelaskan, dia memang tidak butuh jawaban. Tidak butuh jawaban. Jadi begitu, ya. Kita diajarkan berbohong, ada aturannya. Berbohong itu seperti apa? Dari namanya aja ajaran kasih, Pak. Dari namanya itu, ajaran kasih. Itu, ya Mbak ya. Terus berbohong apa lagi? Pada saat ada orang yang sedang bertengkar, Mbak. Istri dan suami bertengkar, kita diperbolehkan untuk berbohong dengan niat untuk mendamaikan. Atau enggak, kawan dengan kawan berantem, kita berusaha untuk menengahi, kita berusaha untuk mendamaikan, walaupun itu berbohong. Niat kita itu benar, untuk mendamaikan. Malah jangan dikomporin. Kalau Oten enggak, malah dikomporin. Nah itu, kalau kami diperbolehkan berbohong dalam hal itu. Boleh kita. Terus berbohong apa lagi? Berbohong untuk menyelamatkan. Boleh itu, menyelamatkan. Misalkan, ya contoh, Mbak Monika tiba-tiba kabur ke rumah Dewa. Terus Mbak Monika bilang, ada musuh mau membunuh saya, Mas Dewa. Bantu saya, tolong umpetin saya. Akhirnya Dewa ngumpetin Mbak Monika itu di kolong ranjang. Setelah itu Dewa keluar. Ketika Dewa keluar, terus musuh itu bilang, Dewa, lu tahu Monika di mana? Dewa katakan, Dewa tidak tahu. Padahal Dewa tahu. Niatnya apa? Untuk menyelamatkan Mbak Monika di sini. Dewa berbohong di situ. Padahal Dewa tahu, betul? Berarti Mungkin kalau tiga boleh berbohong. boleh. Mungkin kalau dari pihak Oten nih, boleh berbohong. Oh, ditunjukin. Oh, itu tuh di ranjang saya. Bunuh aja. Bila perlu saya bantuin. Mungkin begitu kalau di mereka. Kalau Dewa enggak seperti itu. Dewa lindungi untuk niat untuk menyelamatkan. Atau enggak ada seorang yang mencari Mbak Monika
Dewa tahu rumah Mbak Monica, sementara orang itu tidak tahu rumah Mbak Monica di mana. Dia mengatakan kepada Dewa, "Wah, ente tahu nggak di mana rumah Monica?" Dewa mengatakan kepada orang itu, "Memang ada apa? Mau gua hantam dia, mau gua bunuh dia." Loh, kenapa? Kenapa mau dibunuh? Dia begini, begini, begini. Setelah itu dia begini, begini, begini. Setelah itu dia begini, begini, begini. Dewa tahu rumahnya, rumah Monica Dewa tahu. Apakah Dewa akan menunjukkan? Tidak, malah yang ada Dewa berbohong. Monica udah lama pindah rumah. Pindah rumah kemana Bang Dewa? Ke ujung kulon, ujungnya lagi. Ujungnya lagi, ujungnya lagi. Oh, udah gak bakal ketemu dah. Kata Dewa, percuma lu cari, gak bakal ketemu. Boleh itu berbohong. Niat untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Boleh. Kalau Oten, misal tadi ya, si Germo tadi, mungkin kalau dia jujur. Oh, itu rumahnya tuh. Itu tuh yang itu tuh. Bila perlu nih ada senjata di rumah gua. Mau lo ambil aja tuh. Sekalian gua tambahin. Mungkin begitu kalau mereka. Kalau kita ada aturan ya, Pak. Semua diatur kita. Gitu, Pak. Ya. Oke. Apalagi, Bang? Berarti Mungkin berbohong demi kebaikan judulnya ya Bang? boleh. Berbohong demi kebaikan boleh. Kita berbohong kepada istri, boleh. Berbohong kepada istri untuk menyenangkan hati istri, boleh itu. Misalkan istri kita kulitnya hitam. Hitam kulitnya. Ini misalkan ya, kulitnya hitam. Dia pengen beli baju. Pakai baju yang warna oranye. Oranye yang genjreng itu, Pak. Bini kita, istri kita itu tahu. Dia itu sangat suka, sangat senang baju oranye itu. Tapi nggak cocok sama kulitnya, Pak. Ini bukan rasis Dewa ya, bukan ya? Nggak cocok sama kulitnya. Sebagai seorang suami, suami tahu kalau istri itu sangat suka dengan baju itu. Sampai akhirnya istri bilang ke suami, "Gimana Bang menurut Abang baju ini? Bagus nggak?" Sebagai suami, mestinya kan, "Wah, ini gimana ini lu kulit hitam, dekil. Masa pakai baju ini?" Nggak pantas bilang kayak gitu. Yang bagus itu, waduh, cakep banget dah. Pokoknya Marilyn Monroe aja putus sama ente. Udah cakep, udah pakai baju itu, udah mantap. Nah itu, boleh kita Pak. Karena kita tahu sebagai suami tahu kalau istrinya sangat suka dengan baju itu. Makanya kita berbohong kepada istri. Sebenarnya memang nggak pantas gitu kan, kalau mau jujur. Tapi karena tidak mau menyinggung perasaan istri, menjaga perasaan istri, akhirnya suami pun berbohong. Begitu Pak. Silakan. Islam itu ada ajarannya tuh ada berapa tuh Bang Dewa? Satu atau macam-macam? Ajaran apa? Enggak, maksudnya tuh kan ada yang ada yang ikut kalau sholat idnya ikut negara, ada yang enggak, itu apa? Bedanya apa? Apa itu ya? Maksudnya itu Islam itu terpecah kali ya, terpecah dengan beberapa bagian gitu, organisasi itu ya. Nah, ketika ada orang yang mengatakan Islam terpecah menjadi 71 golongan, entah itu 72, entah itu 73, entah itu ada Persis, ada Muhammadiyah, ada Ahmadiyah, ada Sunnah wal Jamaah, dan lain sebagainya. Kalau ditanya, Islam mana yang benar? Islam yang benar itu, selama dia mengikuti Al-Quran Nur Karim, selama dia mengikuti hadis Nabi Muhammad, itulah Islam yang benar. Itu Islam yang benar. Tapi Islam, walaupun dia seorang Islam, ternyata dia itu bertolak belakang dengan ajaran Nabi Muhammad. Dia itu tidak mau yang namanya menambah, tidak percaya dengan Al-Quran. Jangan diikuti Islam seperti itu. Ikuti apa yang ada dalam Al-Quran. Ikuti apa yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad. Itulah Islam yang benar. Begitu Pak. Oke. Sudah sangat jelas. Baik, siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semuanya. Doakan ya, Iwan Pilah 274 mata memandang yang menonton. Doakan. Mbak Monica mau melakukan prosesi syahadat, insya Allah di masjid besok atau lusa. Kita doakan makin cepat itu makin bagus ya. Iya. Mudah-mudahan. Amin. Jangan kelamaan Mbak Monica. Jangan kelamaan. Soalnya Dewa tidak kuat. Dan itu kan ya, ini Bang Dewa prosesnya.
Iya, kita paham di situ. Mencari kebenaran itu kan butuh proses. Katanya kan kalau besi harus ditempa dulu. Betul, betul seperti itu. Bahkan yang luar biasa itu pohon. Di rumah punya pohon dong, bener nggak? Iya, Nah, diberikan kotoran, Mbak. Betul tidak, Pak? betul. Diberikan pupuk. Pupuk itu kan bau. Kotoran itu kan bau. Entah itu kotoran ayam, kotoran kambing. Tapi lihat hasilnya. Buahnya lihat, rimbun. Betul tidak, Pak? Betul. Nah, rimbun.